Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Syarif Ramadan. Saya dari kelas 17.1A.03 dari jurusan Teknik Informasi. Saya akan memberikan ringkasan saya terhadap PPT pertemuan 6 yang ada di MyBase. Oke, menurut saya PPT yang diberikan kepada mahasiswa itu membahas konflik SARA yang ada di Indonesia yang mencangkup konflik yang terjadi berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta peran Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang beragam. Tindakan SARA dikategorikan menjadi tiga bentuk, ada individual, ada institusional, dan juga yang terakhir adalah kultural. Ini ada beberapa konflik besar di Indonesia yang dilatar belakangi oleh SARA, antara lain yang pertama adalah konflik Sampit pada tahun 2001. Terjadi antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit, Kalimantan Tengah, di mana ketegangan ini menelan korban jiwa dan harta benda. Lalu yang kedua ada konflik agama di Ambon pada tahun 1999 yang dipicu oleh serangan terhadap masyarakat Islam pada Hari Raya Idul Fitri. Konflik ini meluas menjadi bentrokan antara Islam dan Kristen. Lalu yang ketiga ada kerusuhan Mei tahun 1998. Nah, kerusuhan ini terjadi oleh krisis ekonomi kebijakan pemerintah yang memperparah kondisi masyarakat serta korupsi yang merajalela. Kerusuhan ini menyebabkan benturan antara etnis pribumi dan Tionghoa. Lalu yang keempat ada konflik separatisme atau GAM, RMS, dan OPM. Kelompok-kelompok seperti Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Republik Maluku Selatan atau RMS, dan Organisasi Papua Merdeka atau OPM muncul karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari Indonesia. Pemerintahan ini melakukan pendekatan otonomi khusus sebagai solusi terutama di Aceh. Nah, konflik-konflik ini menunjukkan pentingnya Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang majemuk, yaitu sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Mendorong bangsa untuk memandang perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Dalam konteks hukum, semua undang-undang di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, nilai musyawarah terdapat di PPT tersebut yang saya ringkas. Menjadi unsur penting dalam penyelesaian konflik di mana keputusan diambil berdasarkan mufakat dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Adanya keterbukaan diharapkan mampu menjaga kerukunan dan menciptakan stabilitas sosial. Dengan menekankan kepada adilan, kemanusiaan dan persatuan nilai-nilai, Pancasila dapat terus berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Oke, mungkin segitu saja ringkasan dari saya. Bila ada kata salah atau apapun itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.